Raka adalah seorang anak yatim miskin yang hidup penuh perjuangan di sebuah desa terpencil, dihina oleh penduduk setempat karena kemiskinannya. Suatu hari, nasibnya berubah ketika ia jatuh ke sungai misterius dan diselamatkan oleh sosok wanita, cantik Ratu Buaya Putih, yang membawanya ke dunia bawah air penuh keajaiban, dan inilah kisah selengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang mengalir tenang, hiduplah seorang anak yatim bernama Raka. Usianya baru menginjak 14 tahun, tetapi beban hidup yang ia pikul terasa jauh lebih berat daripada tubuh kurusnya. Sejak kedua orang tuanya meninggal, akibat wabah penyakit yang melanda desa, Raka harus berjuang sendirian untuk bertahan hidup. Tidak ada saudara, tidak ada keluarga yang peduli. Ia hanyalah seorang anak miskin yang dianggap beban oleh penduduk desa. Rumah Raka hanyalah gubuk reot di pinggir desa, dengan atap berlubang yang tak mampu melindungi dari hujan deras. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari siapapun, bukan karena semangat untuk memulai hari, tetapi karena perutnya yang kosong memaksanya mencari makan. Dengan membawa keranjang tua dan sebuah tongkat kayu, Raka berjalan menyusuri hutan untuk mencari buah-buahan liar atau menangkap ikan kecil di sungai. Penduduk desa sering memandang rendah Raka. Mereka menyebutnya anak pembawa sial, karena kemiskinannya dianggap sebagai kutukan bagi desa mereka. Anak-anak seusianya enggan bermain dengannya, bahkan sering mengejeknya. "Hei, Raka si pengemis, apa kamu mau minta makanan lagi hari ini?" teriak salah satu anak desa suatu hari. Raka hanya diam, menunduk dan melangkah pergi. Ia sudah terbiasa dengan hinaan itu. Namun di tengah kesepiannya, Raka memiliki satu-satunya teman setia, seekor burung kecil bernama Kiki. Burung itu memiliki bulu berwarna coklat keemasan dan paruh mungil yang selalu berkicau ceria di bahu Raka. Kiki adalah satu-satunya makhluk yang tidak pernah meninggalkan Raka. Bahkan saat dunia terasa begitu kejam, kadang-kadang Raka berbicara kepada Kiki seolah-olah burung itu bisa memahami semua keluh kesahnya. "Hari ini aku hanya menemukan 2 buah mangga," kata Raka sambil menunjukkan buah-buahan kecil di tangannya kepada Kiki. "Aku tahu ini tidak cukup untuk makan malam, tapi setidaknya kita punya sesuatu." Kiki berkicau pelan seolah-olah menyetujui ucapan Raka. Malam itu, hujan turun deras. Air merembes masuk melalui lubang-lubang kecil di atap gubuk Raka, membuat lantai tanah menjadi basah dan dingin. Dengan tubuh menggigil, Raka duduk di sudut gubuk sambil memeluk lututnya. Ia menatap langit melalui celah atap dan berbisik pelan. "Andai saja aku punya kehidupan yang lebih baik. Aku hanya ingin makan tanpa harus kelaparan setiap hari." Namun doa-doanya seakan tak pernah terdengar. Hari-hari berikutnya tetap sama. Bangun pagi dengan perut kosong, berjalan jauh ke hutan untuk mencari makan, dan kembali ke rumah dengan hasil seadanya. Meski begitu, ada sesuatu dalam diri Raka yang membuatnya terus bertahan. Sebuah harapan kecil bahwa suatu hari nanti hidupnya akan berubah. Suatu pagi, ketika matahari baru saja terbit dan embun masih menempel di daun-daun hutan, Raka memutuskan untuk menjelajah lebih jauh dari biasanya. Ia merasa bahwa tempat-tempat biasa sudah tidak lagi memberikan hasil yang cukup. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri jalan setapak di tengah hutan yang semakin lebat. Kiki terbang mengikuti di atas kepalanya sambil sesekali berkicau. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di sebuah sungai yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sungai itu tampak berbeda dari sungai-sungai lain di dekat desanya. Airnya begitu jernih hingga dasar sungai terlihat jelas meski cukup dalam. Di sekitar sungai tumbuh bunga-bunga liar berwarna putih yang memancarkan aroma harum. "Tempat apa ini?" gumam Raka sambil mendekati tepi sungai. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tapi juga menarik tentang tempat itu. Saat ia mencoba mencuci tangannya di air sungai, tiba-tiba ia mendengar suara pelan seperti bisikan dari dalam air. "Raka." Suara itu begitu lembut namun jelas terdengar di telinganya. Ia langsung menarik tangannya dan mundur beberapa langkah dengan wajah penuh ketakutan. "Siapa itu?" serunya sambil melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya dan Kiki.
Suara itu hilang begitu saja seperti angin yang berlalu. Meski hatinya diliputi rasa takut, rasa penasaran mulai menguasainya. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat itu esok hari. Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa mengubah hidupnya. Namun ia tidak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Raka kembali ke sungai misterius itu. Ia membawa keranjang kecil dan tongkat kayunya seperti biasa, tetapi kali ini langkahnya terasa lebih ringan. Ada rasa penasaran yang membara di hatinya, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia cari. Kiki, burung kecilnya, terbang di atas kepala Raka sambil berkicau riang, seolah-olah ikut merasakan semangat tuannya. Ketika ia tiba di tepi sungai, suasana di sana terasa berbeda. Udara di sekitar sungai terasa lebih sejuk, dan aroma bunga liar yang tumbuh di sekitarnya semakin kuat. Air sungai yang jernih memantulkan sinar matahari pagi, menciptakan kilauan seperti permata. Raka berdiri di tepi sungai, memandang ke dalam air dengan hati-hati. Ia berharap mendengar suara aneh yang ia dengar kemarin, tetapi semuanya tampak tenang. "Apakah aku hanya berimajinasi kemarin?" gumamnya sambil menggaruk kepalanya. Ia berjongkok di tepi sungai dan mencelupkan tangannya ke dalam air. Kali ini tidak ada suara aneh, hanya dinginnya air yang menyentuh kulitnya. Raka menghela napas lega, tetapi juga sedikit kecewa. Ia mengambil beberapa teguk air sungai untuk menghilangkan dahaganya, lalu mulai mencari ikan kecil di sekitar bebatuan. Namun, saat ia sibuk memeriksa batu-batu di dasar sungai, tiba-tiba kakinya tergelincir. Raka kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam air. Sungai itu ternyata jauh lebih dalam dari yang ia kira. Tubuhnya tenggelam dengan cepat, dan ia berusaha keras untuk berenang ke permukaan. Tetapi arus bawah air menariknya semakin dalam. Raka panik. Ia mencoba berteriak meminta tolong, tetapi hanya gelembung udara yang keluar dari mulutnya. Matanya mulai kabur karena kekurangan oksigen, dan pikirannya dipenuhi ketakutan bahwa ini adalah akhir hidupnya. Namun, tepat ketika ia merasa akan pingsan, sebuah cahaya terang muncul dari kedalaman sungai. Cahaya itu begitu lembut namun menyilaukan, seperti bulan purnama yang bersinar di malam gelap. Dari dalam cahaya itu muncul sosok seorang wanita cantik dengan pakaian serba putih yang berkilauan seperti mutiara. Rambutnya panjang dan hitam legam, mengalir lembut seperti ombak lautan. Matanya memancarkan kehangatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Wanita itu melayang mendekati Raka dan menyentuh dahinya dengan lembut. Seketika itu juga, Raka merasa tubuhnya menjadi ringan seperti bulu. Ia tidak lagi merasa tenggelam. Sebaliknya, ia melayang bersama wanita itu menuju permukaan air. Ketika mereka akhirnya muncul di atas permukaan sungai, wanita itu memandang Raka dengan senyum lembut. "Tenanglah, anak manusia," katanya dengan suara yang begitu menenangkan seperti alunan musik. "Kamu aman sekarang." Raka terbatuk-batuk sambil mencoba mengatur napasnya. Ia memandang wanita itu dengan mata terbelalak penuh rasa heran dan takut sekaligus kagum. Siapa kamu?" tanyanya terbata-bata. "Aku adalah penjaga sungai ini," jawab wanita itu sambil membantu Raka berdiri di tepi sungai. "Orang-orang menyebutku Ratu Buaya Putih." Mendengar nama itu, tubuh Raka langsung gemetar ketakutan. Ia pernah mendengar cerita tentang Ratu Buaya Putih dari orang-orang desa, sosok mistis yang konon menjaga sungai-sungai besar dan memiliki kekuatan luar biasa. Beberapa orang mengatakan bahwa ia adalah makhluk baik hati yang suka membantu manusia. Tetapi ada juga cerita yang mengatakan bahwa ia bisa sangat berbahaya jika marah. "Jangan takut," kata sang ratu seolah-olah bisa membaca pikiran Raka. "Aku tidak akan menyakitimu." Raka masih merasa ragu-ragu, tetapi ada sesuatu dalam tatapan mata sang ratu yang membuatnya merasa tenang. Ia mengangguk pelan dan berkata lirih, "Terima kasih karena telah menyelamatkanku." Sang ratu tersenyum lagi dan duduk di atas batu, besar dekat tepi sungai. "Apa yang membawamu ke tempat ini, anak manusia?"
Sungai ini bukan tempat biasa bagi orang-orang sepertimu. Raka menceritakan kehidupannya, tentang bagaimana ia menjadi yatim piatu, bagaimana penduduk desa memperlakukannya dengan buruk, dan bagaimana ia sering kelaparan setiap hari. Sang ratu mendengarkan dengan seksama tanpa menyela sedikit pun. Begitu banyak penderitaan untuk seorang anak seusiamu, gumam sang ratu setelah Raka selesai bercerita. Kamu memiliki hati yang kuat untuk bertahan sejauh ini. Raka menunduk, malu-malu mendengar pujian itu. Aku hanya tidak punya pilihan lain, katanya pelan. Sang ratu memandang Raka dengan tatapan penuh arti sebelum akhirnya berkata, kamu tidak perlu hidup seperti ini selamanya. Ia berdiri dari tempat duduknya dan melangkah mendekati Raka. Jika kamu mau percaya padaku, aku bisa membawamu ke tempat di mana kamu tidak akan kelaparan lagi. Tempat di mana kamu akan dihargai. Mata Raka melebar mendengar tawaran itu. Benarkah? Tapi, kenapa kamu mau membantuku? Sang ratu tersenyum samar tetapi tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya kepada Raka dan berkata dengan lembut, ikuti aku. Meski hatinya masih diliputi keraguan, ada sesuatu dalam diri sang ratu yang membuat Raka ingin mempercayainya. Dengan perlahan-lahan, ia meraih tangan sang ratu, dan seketika itu juga dunia di sekitarnya berubah. Air sungai tiba-tiba bersinar terang seperti kristal cair, dan tubuh mereka berdua terhisap masuk ke dalam pusaran cahaya itu. Dalam sekejap mata, Raka menemukan dirinya berada di tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah dunia bawah air yang begitu indah hingga sulit dipercaya bahwa tempat seperti ini benar-benar ada. Langit-langit dunia bawah air itu dipenuhi cahaya biru, lembut seperti sinar bulan. Tanaman-tanaman aneh bercahaya tumbuh subur di sepanjang dasar tanah. Ikan-ikan berwarna-warni berenang bebas tanpa takut pada siapapun. Dan bangunan-bangunan megah berbentuk istana berdiri kokoh di kejauhan. Raka hanya bisa terdiam terpana melihat semua keajaiban itu. Selamat datang di rumahku, kata sang ratu sambil tersenyum hangat kepada Raka. Bab 2 selesai. Jika Anda ingin melanjutkan ke bab 3 atau memberikan masukan lebih lanjut untuk cerita ini, beritahu saya. Raka berdiri terpaku, matanya terbelalak melihat keindahan dunia bawah air yang mengelilinginya. Setiap sudut tempat itu dipenuhi dengan warna-warni cerah dan kehidupan yang berdenyut. Ia merasa seolah-olah telah melangkah ke dalam mimpi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sekelilingnya, ikan-ikan berkilauan melintas dengan lincah, sementara tanaman laut yang berwarna-warni bergerak lembut seolah menari mengikuti aliran air. Ini luar biasa, seru Raka. Suaranya hampir tenggelam oleh suara gemuruh air. Ia tidak bisa menahan rasa takjubnya melihat pemandangan yang begitu fantastis. Apakah ini benar-benar ada? Sang ratu, Ratu Buaya Putih, tersenyum lebar melihat reaksi Raka. Ya, ini adalah dunia yang tersembunyi dari pandangan manusia, katanya sambil melangkah maju. Di sini, kamu akan menemukan keindahan dan kedamaian yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Raka mengikuti langkah sang ratu, merasakan air dingin menyentuh kulitnya. Ia merasa ringan dan bebas, seolah semua beban hidupnya yang berat telah hilang. Dalam perjalanan mereka, Ratu Buaya Putih menunjukkan berbagai makhluk laut yang menakjubkan, seperti lumba-lumba yang bermain-main dan ubur-ubur bercahaya yang melayang lembut. Di sini, setiap makhluk memiliki perannya masing-masing, jelas sang ratu. Kami hidup dalam harmoni dan saling membantu satu sama lain. Raka merasa terpesona oleh semua hal baru ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada dunia seindah ini di bawah permukaan sungai tempat ia biasa mencari makan. Dalam hati kecilnya, ia mulai berharap bahwa ia bisa tinggal di sini selamanya. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah istana megah yang terbuat dari kerang-kerang berkilau dan batu-batu berharga. Istana itu berdiri kokoh di tengah taman bawah laut yang dipenuhi bunga-bunga laut berwarna-warni. Ini adalah istanaku, kata sang ratu dengan bangga. Disinilah aku tinggal dan menjaga keseimbangan dunia ini. Raka melangkah masuk ke dalam istana dengan rasa ingin tahu yang besar. Di dalamnya,
Suasananya terasa hangat dan nyaman. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan-lukisan indah tentang kehidupan di laut dan makhluk-makhluk ajaib yang menghuni tempat itu. "Silakan duduk," kata sang ratu sambil menunjukkan kursi yang terbuat dari kerang besar. Raka duduk dengan hati-hati, masih terpesona oleh segala sesuatu di sekelilingnya. "Aku ingin memberitahumu lebih banyak tentang diriku dan mengapa aku membawamu ke sini," lanjut sang ratu setelah mereka duduk. "Sejak lama, aku telah menjaga sungai ini dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Namun, kutukan telah menjadikan aku sebagai penjaga tanpa kebebasan." Raka mendengarkan dengan seksama, merasakan ketegangan dalam suara sang ratu. "Apa maksudmu dengan kutukan?" tanyanya penasaran. Sang ratu menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Beberapa ratus tahun yang lalu, aku adalah penguasa dunia bawah air ini. Seorang ratu yang dicintai oleh semua makhluk laut. Namun, karena kesalahan besar yang kulakukan, aku dihukum untuk menjaga sungai ini selamanya tanpa bisa kembali ke dunia atas." "Kesalahan apa?" tanya Raka lagi. "Aku terlalu ambisius dan ingin menguasai segalanya," jawab sang ratu dengan nada sedih. "Aku mengabaikan nasihat para penasihatku dan membuat keputusan yang menghancurkan keseimbangan antara manusia dan makhluk laut. Sebagai akibatnya, aku terjebak dalam kutukan ini." Raka merasa iba mendengar cerita sang ratu. Ia bisa merasakan betapa sakitnya kehilangan kebebasan dan tanggung jawab besar yang harus dipikulnya selama bertahun-tahun. "Aku membawamu ke sini karena aku melihat potensi dalam dirimu," lanjut sang ratu sambil memandang Raka dengan serius. "Jika kamu mau membantuku memecahkan kutukanku, kita bisa mengubah nasib kita berdua." "Bagaimana caranya?" tanya Raka dengan penuh semangat. "Kamu harus mencari 3 benda ajaib yang tersembunyi di sekitar sungai ini," jawab sang ratu. "Setiap benda memiliki kekuatan untuk membebaskan aku dari kutukan ini, dan kamu akan mendapatkan imbalan atas keberanianmu." Raka merasa jantungnya berdegup kencang mendengar tawaran itu. Ini adalah kesempatan untuk membantu sang ratu sekaligus mengubah hidupnya sendiri. Namun, rasa takut juga menyelimuti hatinya saat memikirkan tantangan di depan. "Apa saja benda-benda itu?" tanyanya lagi. Sang ratu menjelaskan satu persatu. Cincin perak, tersembunyi di antara batu-batu besar di dasar sungai. Kunci emas, disimpan oleh seekor ikan tua bijaksana yang tinggal di gua gelap. Permata biru, terletak di puncak sebuah karang tinggi di tengah lautan. "Setiap benda memiliki ujian tersendiri untuk ditemukan," kata sang ratu dengan serius. "Kamu harus bersiap menghadapi berbagai tantangan dan bahaya." Raka merasa semangatnya mulai menyala kembali, meskipun rasa takut masih ada dalam dirinya. "Aku akan melakukannya. Aku akan membantu kamu," serunya penuh tekad. Sang ratu tersenyum lebar mendengar keputusan Raka. "Kamu memiliki keberanian yang luar biasa, anak manusia. Bersama-sama kita akan menghadapi semua tantangan ini." Dengan semangat baru membara dalam hatinya, Raka merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya, dari seorang anak yatim miskin menjadi seorang pahlawan dalam petualangan luar biasa untuk menyelamatkan seorang ratu dan mungkin juga dirinya sendiri. Bab 3 selesai. Jika Anda ingin melanjutkan ke bab 4 atau memberikan masukan lebih lanjut untuk cerita ini, beritahu saya. Setelah Raka berjanji untuk membantu Ratu Buaya Putih memecahkan kutukannya, suasana di dalam istana menjadi penuh harapan. Ratu mengarahkan Raka ke sebuah peta kuno yang tergantung di dinding, menggambarkan lokasi 3 benda ajaib yang harus ia cari. Peta itu terbuat dari daun laut yang dilapisi dengan tinta berkilau, dan setiap lokasi ditandai dengan simbol-simbol misterius. "Ini adalah peta yang menunjukkan di mana kamu bisa menemukan cincin perak pertama," kata sang ratu sambil menunjuk ke titik merah di peta. "Cincin itu tersembunyi di antara batu-batu besar di dasar sungai. Namun, kamu harus berhati-hati, karena arusnya cukup kuat, dan ada makhluk-makhluk lain yang menjaga tempat itu." Raka mengangguk, merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya. "Aku akan berhati-hati," jawabnya dengan mantap. "Setelah kamu mendapatkan cincin perak, kamu akan melanjutkan pencarian untuk kunci emas,
lanjut sang ratu. Kunci itu disimpan oleh seekor ikan tua bijaksana yang tinggal di gua gelap. Dia tidak akan memberikan kuncinya dengan mudah. Kamu harus menjawab teka-teki yang dia ajukan. Raka merasakan ketegangan saat mendengar ini. Ia bukanlah orang yang pandai dalam teka-teki, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencobanya demi menyelamatkan sang ratu. Terakhir, permata biru terletak di puncak karang tinggi di tengah lautan. Sang ratu melanjutkan. Untuk mencapai tempat itu, kamu harus melewati badai besar dan menghadapi berbagai tantangan lainnya. Raka menelan ludah, tetapi semangatnya tetap berkobar. Aku siap. Aku akan melakukan apapun untuk membantu kamu. Sang ratu tersenyum bangga dan memberikan Raka sebuah kalung berbentuk kerang. Ini adalah jimat pelindungmu. Kenakan ini saat kamu pergi, dan ingatlah bahwa aku selalu bersamamu. Dengan hati penuh semangat dan harapan, Raka melangkah keluar dari istana menuju petualangan pertamanya. Kiki, burung kecilnya, terbang mengikuti di atas kepalanya, seolah-olah memberi dukungan moral. Pencarian cincin perak Raka tiba kembali di tepi sungai tempat ia pertama kali jatuh ke dalam air. Air sungai berkilau di bawah sinar matahari, tetapi ia tahu bahwa tantangan sudah menunggu di bawah permukaan. Dengan napas dalam-dalam, ia melompat ke dalam air dan mulai menyelam. Saat menyelam lebih dalam, Raka merasakan arus air yang kuat menariknya ke arah bawah. Ia berusaha keras untuk tetap tenang dan fokus pada pencariannya. Di sekelilingnya, ikan-ikan kecil berenang ceria, tetapi Raka tidak punya waktu untuk bermain-main. Ia harus menemukan cincin perak. Setelah beberapa menit mencari di antara batu-batu besar, Raka melihat sesuatu berkilau di dasar sungai. Ia berenang lebih dekat dan menemukan sebuah batu besar yang tertutup lumut. Di samping batu itu, terdapat cincin perak yang bersinar lembut. Ini dia, seru Raka dalam hati sambil meraih cincin tersebut. Namun saat ia mengangkat cincin itu, tiba-tiba arus air semakin kuat dan membuatnya terseret ke arah lain. Raka berjuang melawan arus sambil menggenggam cincin itu erat-erat. Ia merasa seperti sedang berjuang melawan kekuatan alam yang ingin menenggelamkannya kembali. Dalam keadaan panik, ia melihat sosok besar muncul dari kegelapan. Seekor buaya besar dengan mata tajam menatapnya. "Siapa yang berani mengambil barangku?" tanya buaya itu dengan suara menggelegar. Raka merasa ketakutan sekaligus tertegun mendengar suara tersebut. Aku hanya mencari cincin ini untuk membantu Ratu Buaya Putih," jawabnya terbata-bata. Buaya itu mendekat dengan gerakan lambat dan menilai Raka dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Ratu Buaya Putih, kenapa dia membiarkan seorang anak manusia mengambil barang-barang berharga ini? Aku ingin membebaskannya dari kutukan," seru Raka dengan penuh keyakinan, meskipun jantungnya berdegup kencang. Buaya itu terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Kau memang berani, tapi keberanianmu tidak cukup untuk mengambil cincin ini tanpa membuktikan dirimu terlebih dahulu. Apa yang harus aku lakukan?" tanya Raka penuh harap. "Buktikan bahwa kamu layak mendapatkan cincin ini," jawab buaya sambil menunjukkan gigi tajamnya. "Ikuti aku ke arena pertarungan." Tanpa pilihan lain, Raka mengikuti buaya tersebut ke sebuah area terbuka di dasar sungai yang dikelilingi oleh batu-batu besar. Di sana, beberapa makhluk laut lainnya berkumpul untuk menyaksikan pertarungan antara Raka dan buaya besar tersebut. Buaya itu mengeluarkan suara gemuruh yang membuat semua makhluk laut terdiam. "Anak manusia ini ingin mendapatkan cincin perak. Siapa yang mendukungnya?" Beberapa makhluk laut bersorak-sorai, sementara yang lainnya tampak skeptis. Raka merasa gugup, tetapi tahu bahwa ia harus menunjukkan keberaniannya. "Jika kamu ingin mendapatkan cincin ini," kata buaya itu sambil menggerakkan ekornya dengan angkuh, "kamu harus bertarung denganku." Tanpa berpikir panjang lagi, Raka mengangguk dan bersiap-siap menghadapi tantangan ini. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kalah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sang ratu. Pertarungan dimulai. Buaya itu melompat maju dengan cepat dan mencoba menyerangnya dengan gigi tajamnya. Raka menghindar secepat mungkin dan mencoba mencari celah untuk menyerang balik.
Ia menggunakan tongkat kayunya sebagai alat bantu untuk menjaga jarak dari buaya tersebut. Setiap kali buaya menyerangnya, Raka berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada gerakan lawan. Dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia berhasil menemukan momen ketika buaya lengah. Ia melompat ke samping dan memukul ekor buaya dengan tongkatnya. Buaya itu terkejut dan sejenak kehilangan keseimbangan sebelum kembali menyerang dengan lebih agresif. Namun kali ini, Raka sudah siap. Ia menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan sambil mencari peluang lain untuk menyerang. Akhirnya, setelah beberapa putaran serangan dan pertahanan yang melelahkan, Raka berhasil memukul bagian punggung buaya dengan tongkat kayunya sekali lagi, dan kali ini cukup keras hingga membuat buaya terjatuh. Semua makhluk laut bersorak-sorai melihat keberanian Raka. Buaya itu bangkit kembali dengan wajah penuh rasa hormat dan berkata, "Kau memang anak manusia yang luar biasa. Cincin perak ini layak menjadi milikmu." Dengan hati-hati, buaya itu mengambil cincin perak dari tempatnya dan menyerahkannya kepada Raka. "Gunakan cincin ini dengan bijaksana," katanya sebelum pergi meninggalkan arena pertarungan. Raka memandang cincin perak di tangannya dengan rasa syukur yang mendalam. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sang ratu, dan juga langkah pertama menuju perubahan hidupnya sendiri. Dengan semangat baru membara dalam hatinya, ia kembali ke istana sang ratu untuk memberitahukan kabar baik tentang pencapaiannya. Raka berenang kembali ke istana Ratu Buaya Putih dengan perasaan campur aduk, antara kegembiraan karena berhasil mendapatkan cincin perak dan ketegangan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap gerakan di dalam air terasa lebih ringan, seolah-olah beban hidupnya yang selama ini mengganggu telah terangkat sedikit demi sedikit. Kiki, burung kecilnya, terbang di atas kepalanya dengan kicauan ceria, seolah merayakan keberhasilan Raka. Setibanya di istana, Raka langsung disambut oleh sang ratu yang menunggu dengan wajah penuh harapan. "Raka, kamu kembali," serunya sambil melangkah mendekat. "Apakah kamu berhasil?" Raka mengeluarkan cincin perak dari saku celananya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Aku berhasil. Ini dia ratu," serunya dengan penuh semangat. Senyum lebar menghiasi wajah sang ratu saat melihat cincin itu. "Kau telah melakukan hal yang luar biasa. Sekarang kita bisa melanjutkan pencarian untuk benda berikutnya." Namun, saat mereka berbincang, suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Beberapa makhluk laut yang sebelumnya bersorak-sorai menyaksikan pertarungan Raka, kini tampak gelisah dan berbisik satu sama lain. Raka merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ratu," kata salah satu makhluk laut yang mendekat dengan ragu. "Apakah kamu yakin bisa mempercayai anak manusia ini? Dia mungkin hanya ingin mengambil keuntungan dari kebaikanmu." Raka terkejut mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada bingung. Makhluk laut itu melanjutkan, "Banyak dari kami mendengar cerita tentang manusia yang datang ke dunia. Kami hanya untuk merusak dan mengambil apa yang mereka inginkan. Bagaimana kami bisa tahu bahwa Raka tidak akan melakukan hal yang sama?" Sang ratu menatap makhluk laut itu dengan tajam. Raka telah membuktikan keberaniannya dengan bertarung melawan buaya dan mendapatkan cincin ini. Dia bukan seperti manusia lainnya, tetapi keraguan sudah menyebar di antara para makhluk laut. Raka merasa hatinya tertekan oleh ketidakpercayaan mereka. Isa tahu bahwa ia harus membuktikan dirinya lebih jauh lagi. "Dengarkan aku," seru Raka, berusaha untuk berbicara dengan percaya diri meskipun jantungnya berdebar kencang. "Aku tidak datang ke sini untuk merusak atau mengambil keuntungan dari siapapun. Aku hanya ingin membantu Ratu Buaya Putih membebaskan dirinya dari kutukan. Jika kau tidak mempercayaiku, aku akan membuktikannya." Makhluk laut itu menatap Raka dengan skeptis, tetapi sang ratu mengangguk setuju. "Dia benar," katanya tegas. "Raka telah menunjukkan keberanian dan niat baiknya. Kita harus memberinya kesempatan." Meskipun beberapa makhluk laut masih ragu, akhirnya mereka sepakat untuk memberi Raka kesempatan kedua. Sang ratu kemudian menjelaskan bahwa pencarian berikutnya adalah untuk mendapatkan kunci emas dari ikan tua bijaksana yang tinggal di gua gelap.
Gua itu terletak di ujung sungai. Ini, kata sang ratu sambil menunjuk ke arah peta di dinding istana. Ikan tua itu sangat bijak dan tidak akan memberikan kuncinya tanpa alasan yang kuat. Bagaimana jika dia tidak mau memberikannya? Tanya Raka. Jika dia menolak, kamu harus menjawab teka-teki yang dia ajukan, jawab sang ratu. Hanya mereka yang cerdas dan berani yang dapat memperoleh kunci emas. Raka merasa sedikit gugup mendengar tantangan baru ini, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencoba demi sang ratu dan untuk membuktikan dirinya kepada makhluk laut lainnya. Setelah bersiap-siap dan mengucapkan selamat tinggal kepada sang ratu, Raka melangkah keluar dari istana menuju gua gelap yang terletak tidak jauh dari sana. Kiki terbang mengikuti di atas kepalanya, memberikan semangat tambahan. Saat ia tiba di mulut gua, suasana terasa mencekam. Gelap gulita menyelimuti area tersebut, dan suara air menetes terdengar jelas di telinga Raka. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke dalam gua. Di dalam gua, cahaya samar mulai terlihat dari dinding-dindingnya yang dipenuhi mineral bercahaya. Namun semakin dalam ia melangkah, semakin gelap suasananya menjadi. Akhirnya, setelah beberapa menit berjalan, Raka melihat sosok besar bergerak perlahan di tengah kolam air jernih. Itu adalah ikan tua bijaksana. Tubuhnya besar dan berwarna keemasan dengan mata bijak yang memancarkan kebijaksanaan ribuan tahun. Siapa yang berani memasuki guaku? Tanya ikan tua itu dengan suara dalam dan menggema. Aku adalah Raka. Jawabnya dengan suara mantap, meskipun hatinya berdebar-debar. Aku datang untuk meminta kunci emas, agar bisa membantu Ratu Buaya Putih memecahkan kutukannya. Ikan tua, itu menatap Raka sejenak sebelum berkata, sebelum aku memberikan kunciku, kamu harus menjawab teka-teki ini. Aku bisa berbicara tanpa mulut dan mendengar tanpa telinga. Aku tidak memiliki tubuh tetapi aku hidup dalam setiap pikiranmu. Apa aku? Raka terdiam sejenak, mencoba memikirkan jawaban untuk teka-teki tersebut. Ia merasa tekanan semakin berat ketika ikan tua itu menunggu jawabannya dengan sabar tetapi penuh tantangan. Setelah beberapa saat berpikir keras, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Apakah itu pikiran? Tanyanya penuh keyakinan. Ikan tua itu tersenyum lebar dan berkata, jawabanmu benar. Pikiran adalah jawaban yang tepat. Rasa lega meliputi hati Raka saat ikan tua itu mengangguk setuju dan memberikan kunci emas kepada Raka. Kamu telah membuktikan kecerdasanmu dan layak mendapatkan kunci ini, katanya sambil menyerahkan kunci tersebut. Dengan hati penuh rasa syukur, Raka menerima kunci emas itu dan berjanji untuk menggunakannya dengan bijaksana demi kebebasan sang ratu. Kembali ke istana, setelah mendapatkan kunci emas, Raka kembali ke istana dengan semangat baru. Ia merasa semakin dekat untuk membantu sang ratu memecahkan kutukannya. Namun saat ia tiba kembali di istana, suasana tampak berbeda. Beberapa makhluk laut berkumpul di luar istana dengan wajah cemas dan khawatir. Ketika mereka melihat Raka datang membawa kunci emas, mereka langsung menghampirinya. Ada masalah besar, seru salah satu makhluk laut dengan suara panik. Sang ratu telah menghilang. Raka berenang secepat mungkin menuju sungai. Hatinya dipenuhi rasa cemas dan khawatir. Setiap detik terasa seperti 1 jam ketika ia membayangkan Ratu Buaya Putih dalam bahaya. Ketika ia akhirnya mencapai tepi sungai, ia melihat beberapa makhluk laut berkumpul dengan wajah cemas dan suasana tampak sangat tegang. "Di mana Ratu?" tanya Raka dengan suara serak, berusaha menahan rasa paniknya. Sang ratu pergi untuk mencari tahu tentang asal-usul kutukannya, jawab salah satu makhluk laut dengan nada khawatir. Kami tidak tahu apa yang terjadi padanya. Raka merasa hatinya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia harus segera menemukan sang ratu sebelum terlambat. Dalam pikirannya, ia teringat akan peta yang menunjukkan lokasi tempat-tempat penting di dunia bawah air. Jika sang ratu pergi ke tempat asal kutukannya, itu bisa jadi berbahaya. Kemana dia pergi? Tanya Raka lagi. Dia menuju ke gua di ujung sungai, di mana kutukan itu pertama kali dimulai, jawab makhluk laut lainnya. Kami tidak bisa mengikutinya karena ada makhluk jahat yang menjaga tempat itu. Raka tidak punya waktu untuk meragukan keberaniannya. Dengan tekad bulat,
ia melompat ke dalam air dan mulai berenang menuju gua yang dimaksud. Kiki terbang mengikuti di atas kepalanya, memberikan semangat tambahan. Di dalam gua setelah beberapa menit berenang, Raka tiba di mulut gua yang gelap dan menakutkan. Suasana di dalam gua terasa mencekam. Suara air menetes terdengar jelas di telinganya. Dengan hati-hati, Raka melangkah masuk ke dalam kegelapan. Di dalam gua, ia melihat sosok Ratu Buaya Putih berdiri sendirian di tengah ruangan yang luas. Namun, wajahnya tampak penuh kesedihan dan kemarahan. Raka merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ratu!" seru Raka sambil melangkah maju. Sang ratu menoleh dengan tatapan tajam. "Raka, kenapa kamu di sini? Ini bukan tempat untukmu," katanya dengan nada tegas. "Aku khawatir tentangmu. Kami semua mencarimu," jawab Raka dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi?" Sang ratu menghela napas panjang dan berkata, "Aku harus mengetahui kebenaran tentang kutukan ini. Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak selamanya." Raka merasa ada sesuatu yang aneh dalam nada suara sang ratu. "Tetapi Ratu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu pergi sendirian?" tanya Raka penasaran. Sang ratu menatapnya dengan serius sebelum akhirnya berkata, "Kutukan ini bukan hanya tentang aku, ini juga melibatkan manusia dan kesalahan masa lalu yang harus aku hadapi." Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari dalam gua. Dari kegelapan muncul sosok besar, makhluk jahat yang selama ini menjaga gua tersebut. Tubuhnya besar dengan sisik hitam mengkilap dan mata merah menyala. "Kau kembali lagi, Buaya Putih," kata makhluk itu dengan suara menggelegar. "Kau tidak akan pernah bisa bebas." Raka merasakan ketakutan menyelimuti dirinya saat melihat makhluk itu mendekat. "Siapa kamu?" tanyanya berani meskipun jantungnya berdebar kencang. "Aku adalah penjaga kutukan ini," jawab makhluk itu sambil tersenyum sinis. "Dan aku tidak akan membiarkanmu atau siapapun membebaskan dia dari kutukannya." Kebenaran terungkap sang ratu melangkah maju dengan keberanian, meskipun ketakutan terlihat di wajahnya. "Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku lebih lama lagi. Aku ingin bebas dari semua ini," teriaknya. Makhluk itu tertawa keras. "Bebas? Kau pikir kau bisa bebas setelah semua yang kau lakukan? Kutukan ini adalah akibat dari kesalahanmu sendiri." Raka merasa bingung mendengar kata-kata makhluk itu. "Apa maksudmu?" tanyanya. "Dulu, dia adalah penguasa tirani," jawab makhluk itu sambil menunjuk sang ratu. "Dia menyakiti banyak manusia dan makhluk laut lainnya demi kekuasaan. Kutukan ini adalah balasan atas semua kejahatannya." Sang ratu tampak terkejut mendengar pengakuan itu. Raka merasa hatinya hancur mendengar semua ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa sang ratu memiliki masa lalu kelam seperti itu. "Tapi aku telah berubah," sang ratu bersikeras. "Aku ingin memperbaiki kesalahanku. Perubahanmu tidak akan menghapus semua kejahatan yang telah kau lakukan," kata makhluk itu dengan dingin. "Kau harus membayar harga untuk setiap tindakanmu." Raka merasa bingung dan terjebak antara dua sisi. Sisi baik sang ratu yang ingin memperbaiki kesalahannya, dan sisi jahat makhluk penjaga kutukan yang ingin menghancurkan semuanya. "Jika aku membantu Ratu Buaya Putih untuk membebaskan diri dari kutukannya," kata Raka dengan suara tegas, "aku bersedia menerima konsekuensinya juga." Makhluk itu menatap Raka dengan rasa ingin tahu. "Kau berani sekali, anak manusia. Apa kau yakin ingin terlibat dalam masalah ini?" "Aku tidak takut," jawab Raka dengan penuh semangat, meskipun hatinya bergetar ketakutan. "Jika ada cara untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan membawa kedamaian bagi kita semua, aku akan melakukannya." Makhluk itu tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, jika kamu benar-benar ingin membantu Buaya Putih, maka kamu harus menghadapi ujian terakhir." Dengan cepat, makhluk itu memanggil kekuatan gelapnya dan menciptakan pusaran air besar di tengah gua. Pusaran itu menarik segala sesuatu ke dalamnya, termasuk Raka dan sang ratu.
Buktikan bahwa kamu layak untuk membebaskan dia. Teriak makhluk itu sambil tertawa sinis. Raka merasakan arus kuat menariknya ke dalam pusaran air tersebut. Ia berjuang sekuat tenaga untuk tetap bertahan sambil memegang tangan sang ratu erat-erat. "Jangan menyerah," seru sang ratu sambil berusaha melawan arus bersama Raka. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, mereka berdua bersatu untuk melawan kekuatan gelap tersebut, berjuang melawan arus dan ketidakpastian yang mengancam mereka. Saat pusaran air semakin kuat, Raka ingat akan cincin perak dan kunci emas yang telah ia dapatkan sebelumnya. Mungkin inilah saatnya untuk menggunakan semua kekuatan tersebut. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Raka mengangkat kedua benda ajaib tersebut tinggi-tinggi dan berseru, "Kami tidak akan menyerah. Kami akan membebaskan diri dari kutukan ini." Tiba-tiba cahaya terang menyinari seluruh gua saat cincin perak dan kunci emas bersinar bersamaan, menciptakan energi positif yang menghancurkan kekuatan gelap dari makhluk tersebut. Semua orang terdiam sejenak ketika cahaya menyelimuti mereka. Dan saat cahaya mereda, mereka menemukan diri mereka kembali di tepi sungai, tempat semuanya dimulai. Namun kali ini, mereka berada dalam keadaan damai, tanpa rasa takut atau ancaman dari makhluk jahat tersebut. Kebangkitan baru Raka menatap sang ratu dengan harapan baru di matanya. Sang ratu tersenyum hangat kepadanya. Kini ia terlihat lebih tenang dan damai dibanding sebelumnya. "Aku berjanji akan memperbaiki kesalahanku," kata sang ratu dengan penuh keyakinan. "Dan aku akan memastikan bahwa dunia bawah air kita hidup dalam harmoni dengan manusia." Raka merasa lega mendengar kata-kata sang ratu. Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir, tetapi langkah pertama menuju perubahan telah berhasil dilakukan. Dengan semangat baru membara dalam hati mereka berdua, mereka bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya, dan kali ini bersama-sama. Setelah berhasil mengalahkan makhluk jahat dan membebaskan diri dari kutukan, Raka dan Ratu Buaya Putih berdiri di tepi sungai, merasakan kelegaan dan harapan baru. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Meski mereka telah mengatasi rintangan besar, tantangan berikutnya adalah mengembalikan kedamaian dan kepercayaan antara dunia manusia dan dunia bawah air. "Raka," kata sang ratu dengan suara lembut, "aku ingin mengajakmu ke pertemuan dengan para pemimpin makhluk laut. Kita perlu merencanakan langkah selanjutnya untuk menciptakan harmoni antara dua dunia ini." Raka mengangguk penuh semangat. "Aku siap. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu." Mereka berdua berenang menuju lokasi pertemuan di tengah lautan, tempat di mana berbagai makhluk laut berkumpul. Saat mereka tiba, Raka melihat banyak makhluk, ikan, lumba-lumba, penyu, dan bahkan beberapa makhluk aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Semua menunggu dengan penuh perhatian. Sang ratu melangkah maju dan berkata dengan suara tegas, "Teman-temanku, kami telah menghadapi ancaman besar dari penjaga kutukan yang ingin memisahkan kita dari manusia. Namun, kita telah berhasil bersatu dan mengalahkannya. Sekarang saatnya untuk membangun kembali hubungan kita dengan dunia di atas." Beberapa makhluk laut terlihat skeptis. "Bagaimana kita bisa mempercayai manusia setelah semua yang terjadi?" tanya salah satu ikan tua dengan suara berat. Raka merasa tertekan oleh pertanyaan itu. Ia tahu bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam. "Aku mengerti kekhawatiran kalian," jawabnya dengan penuh rasa hormat. "Tetapi aku berdiri di sini sebagai bukti bahwa tidak semua manusia jahat. Aku ingin membantu dan aku percaya bahwa kita bisa menemukan cara untuk hidup berdampingan." Sang ratu menambahkan, "Kita perlu menunjukkan kepada manusia bahwa kita bukanlah musuh mereka. Kita harus bekerja sama untuk menjaga ekosistem kita dan saling menghormati." Setelah diskusi yang panjang dan penuh emosi, para pemimpin makhluk laut akhirnya setuju untuk memberikan kesempatan kepada Raka dan sang ratu untuk menjalin hubungan baik dengan manusia. Mereka merencanakan sebuah festival besar di mana kedua dunia dapat bertemu, sebuah perayaan persahabatan antara manusia dan makhluk laut. Hari festival akhirnya tiba. Suasana di lautan dipenuhi kegembiraan dan harapan baru.
makhluk laut berkumpul di pantai sambil menyiapkan dekorasi dan makanan untuk menyambut manusia. Sang ratu terlihat anggun dalam gaun putihnya yang berkilau, seperti cahaya bulan. "Raka," katanya sambil tersenyum lembut. "Jangan khawatir tentang apa yang terjadi di daratan. Kita akan menunjukkan kepada mereka betapa indahnya persahabatan ini." Raka mengangguk meskipun hatinya masih terasa berat. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa kedamaian mungkin tercapai. Ketika matahari mulai terbenam, Raka berdiri di tepi pantai menunggu kedatangan penduduk desa. Akhirnya, setelah beberapa waktu menunggu dalam ketegangan, ia melihat kelompok manusia mendekat. Mereka tampak ragu tetapi penasaran. "Selamat datang," seru Raka sambil melambai-lambaikan tangannya kepada penduduk desa. "Kami sangat senang kalian datang." Namun, suasana menjadi tegang ketika beberapa penduduk desa mulai berbisik satu sama lain dengan nada skeptis. "Lihatlah, mereka sudah menyiapkan sihir," bisik seorang wanita kepada temannya. Sang ratu melangkah maju dengan percaya diri dan berkata kepada penduduk desa, "Kami tidak datang sebagai musuh. Kami ingin berbagi kebahagiaan dan menunjukkan bahwa kita bisa hidup berdampingan." Beberapa penduduk desa tampak terkesan oleh sikap sang ratu, tetapi masih ada banyak keraguan di antara mereka. "Jika kalian benar-benar ingin menunjukkan niat baik," kata seorang pria tua dari desa itu, "maka buktikanlah." Raka merasakan ketegangan semakin meningkat. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting bagi kedamaian antara dua dunia ini. Dalam hatinya muncul sebuah ide. Sebuah pengorbanan besar yang mungkin bisa meyakinkan semua orang. "Aku akan melakukan sesuatu yang berani," kata Raka sambil melangkah maju. "Jika aku bisa melakukannya, tanpa rasa takut atau keraguan, maka aku berharap kalian juga bisa mempercayai kami." Sang ratu menatapnya dengan cemas tetapi penuh dukungan. "Apa yang kau rencanakan?" tanyanya khawatir. "Aku akan menyelam ke dalam air tanpa perlindungan," jawab Raka mantap. "Jika aku bisa bertahan hidup di antara makhluk laut tanpa rasa takut, maka itu akan membuktikan bahwa kami tidak memiliki niat jahat." Semua orang terdiam mendengar pernyataan itu. Beberapa penduduk desa terlihat cemas sementara yang lainnya tampak skeptis. "Jangan lakukan itu," seru salah satu penduduk desa wanita sambil menggenggam tangannya erat-erat. "Tapi jika dia berhasil," kata pria tua itu dengan nada serius, "mungkin kita harus memberi mereka kesempatan." Dengan tekad bulat dalam hati, Raka melompat ke dalam air tanpa ragu-ragu, menyusuri kedalaman lautan menuju tempat makhluk laut berkumpul. Ketika ia menyelam lebih dalam lagi, ia merasakan ketegangan, tetapi juga semangat baru membara dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah pengorbanan besar demi kedamaian antara dua dunia. Sang ratu mengikuti di belakangnya sambil memberi semangat. Bersama-sama mereka menyelam lebih dalam, menuju masa depan yang penuh harapan. Raka menyelam lebih dalam ke dalam lautan, merasakan air dingin menyelimuti tubuhnya. Di sekelilingnya, makhluk laut berkumpul, menatapnya dengan rasa ingin tahu dan sedikit ketidakpercayaan. Sang ratu mengikuti di belakangnya, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan Raka. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan dunia manusia dan makhluk laut. Saat mereka mencapai kedalaman yang lebih dalam, Raka merasakan ketegangan di antara makhluk laut yang mengawasinya. Beberapa dari mereka tampak ragu, sementara yang lainnya menunjukkan minat. Raka mengambil napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri. "Lihatlah," seru sang ratu kepada para makhluk laut. "Dia tidak takut. Dia datang untuk menunjukkan bahwa kita bisa hidup berdampingan." Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, Raka mulai berenang di antara makhluk laut, menunjukkan bahwa ia tidak memiliki niat jahat. Ia bermain-main dengan ikan-ikan kecil, dan bahkan mencoba berinteraksi dengan lumba-lumba yang melompat-lompat ceria di sekelilingnya. Sementara itu, di atas permukaan, penduduk desa menonton dengan penuh perhatian. Mereka terdiam menyaksikan aksi Raka dan sang ratu yang saling mendukung satu sama lain. Perlahan-lahan, keraguan mulai memudar dari wajah mereka. "Dia tidak terlihat seperti ancaman," bisik salah satu penduduk desa kepada temannya.
Ya, sepertinya dia benar-benar ingin membantu, jawab temannya dengan nada lebih lembut. Kembali di bawah air, Raka merasakan kehangatan dari makhluk laut yang mulai menerima kehadirannya. Beberapa ikan mendekat dan bermain-main di sekelilingnya, sementara sang ratu tersenyum bangga melihat keberanian Raka. "Raka!" teriak sang ratu sambil melayang di sampingnya. "Kau melakukan hal yang luar biasa. Ini adalah langkah besar menuju persahabatan." Raka merasa semangatnya membara ketika ia melihat makhluk laut mulai bersorak-sorak dan berputar-putar di sekelilingnya. Ia tahu bahwa ia telah berhasil menunjukkan niat baiknya kepada mereka. Kembali ke permukaan, setelah beberapa saat bermain dan berinteraksi dengan makhluk laut, Raka akhirnya muncul kembali ke permukaan dengan senyum lebar di wajahnya. Sang ratu mengikuti di belakangnya, dan saat mereka muncul ke permukaan, penduduk desa bersorak-sorai melihat keberanian Raka. "Lihatlah, dia selamat!" teriak salah satu penduduk desa dengan penuh kegembiraan. Raka melambai kepada mereka dan berkata, "Kami tidak ingin menjadi musuh. Kami ingin hidup berdampingan." Sang ratu melangkah maju dan berbicara kepada semua orang di pantai. "Hari ini adalah awal baru bagi kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga lautan dan daratan kita agar tetap harmonis." Penduduk desa mulai saling berpandangan dengan senyuman lebar di wajah mereka. Beberapa dari mereka mulai maju mendekati tepi air, berani untuk berinteraksi dengan makhluk laut. "Jika dia bisa melakukannya," kata seorang pria tua sambil mengangguk penuh keyakinan, "mungkin kita juga bisa memberikan kesempatan kepada mereka." Sang ratu tersenyum lebar saat melihat perubahan sikap penduduk desa. "Mari kita rayakan persahabatan ini. Kita akan mengadakan festival besar untuk merayakan hari ini." Festival persahabatan. Dalam beberapa hari berikutnya, persiapan festival persahabatan dimulai dengan semangat baru. Penduduk desa bekerja sama dengan makhluk laut untuk menyiapkan makanan dan dekorasi. Mereka membuat berbagai hidangan dari hasil laut dan buah-buahan segar dari daratan. Semua disiapkan dengan penuh cita dan harmoni. Hari festival tiba, suasana dipenuhi kegembiraan dan keceriaan. Raka berdiri di tengah keramaian sambil melihat semua orang, manusia dan makhluk laut, berinteraksi satu sama lain dengan senyum lebar di wajah mereka. Selama festival, ada pertunjukan tarian dari makhluk laut yang menakjubkan serta permainan tradisional dari manusia. Semua orang tertawa dan bersenang-senang. Perbedaan antara dua dunia terasa semakin tipis. Sang ratu berdiri di samping Raka, menyaksikan semua ini dengan rasa bangga yang mendalam. "Kau telah melakukan hal yang luar biasa," katanya sambil memandang Raka dengan mata berbinar. "Tanpa keberanianmu, semua ini tidak akan terjadi." Raka tersenyum kembali dan menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu. Kita melakukan ini bersama-sama." Festival berlangsung hingga malam hari. Lampu-lampu berkilauan menghiasi langit malam seperti bintang-bintang yang bersinar terang. Raka merasa bahagia melihat semua orang bersatu, manusia dan makhluk laut, merayakan persahabatan baru yang telah terjalin. Ketika malam semakin larut, sang ratu berdiri di panggung kecil untuk memberikan pidato penutup. "Hari ini adalah awal baru bagi kita semua," katanya dengan suara lembut namun penuh kekuatan. "Mari kita jaga hubungan ini agar tetap kuat demi masa depan yang lebih baik." Sorakan menggema memenuhi udara saat semua orang menyetujui kata-kata sang ratu. Raka merasa harapan baru membara dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh tantangan, mereka telah berhasil menciptakan ikatan yang tak terputus antara dua dunia. Sejak hari itu, hubungan antara manusia dan makhluk laut semakin erat. Raka menjadi jembatan antara kedua dunia, seorang pahlawan bagi manusia dan sahabat bagi makhluk laut. Dengan semangat baru membara dalam hati mereka semua, Raka tahu bahwa masa depan akan dipenuhi dengan keajaiban, sebuah kehidupan harmonis, di mana manusia dan makhluk laut dapat hidup berdampingan dalam kedamaian selamanya. Beberapa tahun kemudian, festival persahabatan menjadi tradisi tahunan yang dirayakan oleh seluruh desa dan makhluk laut. Raka tumbuh menjadi pemimpin muda yang dihormati oleh kedua dunia.
Ia terus berjuang untuk menjaga keseimbangan alam dan mengajarkan generasi mendatang tentang pentingnya saling menghormati. Sementara itu, Ratu Buaya Putih tetap menjadi penjaga sungai yang bijaksana. Sekarang tanpa kutukan, dan bersama-sama mereka menjaga kedamaian antara dua dunia selamanya.